Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam yang budaya sangat kebajikan. Yang saya hormati Pak Kabiro, Sekretaris Polres Kota Baru, Kanit Buser, Satreskrim Polres Kota Baru, Kanit Reskrim Polsek Pulau Timur, rekan-rekan insan pers yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan untuk kesediaan waktunya. Kita pada hari ini akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana pembunuhan, di mana dari laporan awal terjadinya temu mayat di area Gor Bamega, di mana mayat tersebut ditemukan di dalam gorong-gorong. Kami ceritakan sedikit. Kejadian ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat, di mana pada hari Minggu sekitar pukul 11:30 siang, saksi menemukan dugaan mayat di dalam gorong-gorong. Nah, saksi ini kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat. Pada saat kejadian, saksi memang berada pada saat itu sedang memancing bersama dengan teman-temannya. Nah, ketika menemukan ada seorang yang dicurigai adalah tubuh manusia, kemudian saksi kemudian memanggil teman-temannya, kemudian bersama-sama mereka untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa. Akhirnya kami bergerak cepat menurunkan tim dari Inapis, dari SPKT untuk langsung menuju ke TKP. Kami juga dibantu dengan BPBD setempat. Kemudian kita lakukan evakuasi. Dugaan awal kita pada saat kita melakukan evakuasi, memang ada bekas-bekas luka lebam di tubuh korban, di mana penyidik pada saat itu berkeyakinan bahwa dari hasil visum korban ini adalah korban pembunuhan. Kemudian diketahui juga bahwa korban ini identitasnya seorang perempuan, di mana dalam posisi sedang hamil. Akhirnya dari kejadian tersebut kami bergerak cepat mengumpulkan tim, di mana dipimpin oleh Pak Kabiro Reskrim bersama dengan Kanit Buser, mengumpulkan tim dan melakukan pencarian, di mana kita pada saat itu memeriksa beberapa saksi-saksi. Akhirnya kita tertuju pada salah satu terduga pelaku, sehingga tim Buser Macan Bamega bergerak cepat ke arah Pulau Timur berkoordinasi dengan Kanit Polsek Pulau Timur, kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Kami ungkap, ini seorang wanita dengan usia kurang lebih 33 tahun, kemudian mempunyai 2 orang anak. Kemudian untuk
terduga pelaku yang kami amankan identitasnya Saudara H. Ini tempat tinggalnya di daerah Bekambit, Pulau Timur. Setelah diamankan oleh tim Buser Macan Mamega, kemudian dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa benar dia yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, kejadian ini berawal bisa kami ungkap rekan berkat kerja keras daripada tim, di mana pada saat pemeriksaan saksi-saksi mengarah kepada pelaku karena memang diketahui 2 hari sebelumnya bahwa pelaku inilah yang terakhir kali bertemu dengan korban. Kemudian pelaku ini memang ada hubungan khusus dengan korban, di mana pelaku ini sendiri sudah menjalin hubungan dengan korban itu kurang lebih 1 tahun. Setelah kita lakukan pendalaman informasi, kemudian kita lakukan penangkapan, dalam berita acara pelaku pun mengakui bahwa dia sudah setahun menjalin hubungan dengan korban. Kemudian motif daripada pelaku melakukan pembunuhan karena yang pertama, dia tidak terima, dia sakit hati karena dia dimintain pertanggungjawaban daripada korban. Nah, korban sendiri karena posisi sedang hamil 5 bulan, korban menginginkan untuk bayi yang dalam kandungannya pelaku bertanggung jawab. Kami belajar kembali awal kejadian pelaku melakukan pembunuhan. Jadi pada hari Jumat malam, korban melakukan chat kepada pelaku untuk mengajak ketemu. Kemudian karena posisi pada saat itu cuaca sedang hujan, akhirnya pelaku menyampaikan bahwa situasi sedang hujan, tidak bisa datang. Korban tak memaksakan untuk bertemu malam itu juga. Kemudian sampaikan lagi kepada pelaku bahwa situasi tidak memungkinkan karena cuaca sedang hujan. Nah, pelaku sendiri kan tinggal di Pulau Timur, sehingga jarak lumayan cukup jauh, sehingga mengurungkan niat pada saat itu untuk pelaku untuk datang. Namun pada saat itu korban memberikan nada ancaman bahwa kalau pelaku tidak datang akan mendatangi orang tua daripada pelaku untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga pelaku berniat untuk langsung bertemu korban. Jam 9 malam pelaku kemudian datang ke rumah korban di dekat gor. Nah, pada saat ke rumah korban, si pelaku tidak menemui korban. Korban pada hari itu tidak di tempat. Kemudian pelaku berada di sekitaran gor, kemudian menelpon korban untuk diajak bertemu. Setelah korban mengiyakan, kemudian mereka bertemulah di TKP, tempat kejadian yang kemarin ada pondok-pondok kecil. Nah, disitulah TKP terjadinya pembunuhan. Disitulah mereka kemudian cekcok. Ya, dimulai dengan cekcok. Si korban meminta pertanggungjawaban daripada laki-laki bahwa dia sedang hamil, meminta untuk dinikahi. Kemudian pelaku tidak mau karena dia mau
anak itu dites DNA dulu nanti ketika dilahirkan. Jadi seperti itu. Akhirnya mereka cekcok di situ. Pelaku kemudian meninggalkan korban. Kemudian korban menarik baju daripada pelaku. Kemudian pelaku ditampar. Nah inilah kemudian menimbulkan sakit hati daripada pelaku, menimbulkan niat daripada pelaku untuk mencekik daripada korban. Nah, jadi pada saat mereka cekcok, pelaku kemudian melakukan cekikan dengan tangan kanan. Pertanyaan pertama tadi, jadi korban pelaku tidak mau bertanggung jawab karena memang posisi pelaku sendiri sudah mempunyai keluarga. Statusnya sudah mempunyai keluarga, kemudian karena ini hubungannya ini adalah hubungan gelap, tidak diketahui oleh keluarga, dan makanya pelaku sendiri merasa malu, merasa itu adalah aib keluarga, sehingga menimbulkan niat daripada pelaku untuk tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan pembunuhan. Kemudian tersangka tidak melakukan perlawanan. Ya, kita pada saat penangkapan karena kita turunkan tim dari Macan Bamega, kita koordinasi dengan Polsek juga, yang bersangkutan pada kita amankan bersifat kooperatif. Memang pada saat kita temukan, yang menjadi pertanyaan kita pertama pada saat itu adalah adanya luka seperti goresan di bagian leher. Kemudian ada luka di bagian pipi dan kaki. Jadi dapat kami jelaskan rekan, dari keterangan daripada pelaku, dia melakukan pembunuhan itu dengan cara mencekik dan menggunakan kuku daripada pelaku. Nah, kukunya itu kemudian ditancapkan ke dalam kerongkongan korban. Kenapa sampai ada luka seperti goresan di muka maupun di badan maupun di lutut? Itu karena pada saat kita proses evakuasi kemarin, karena memang medannya yang cukup sulit untuk kita masuk. Kemudian yang kedua, kondisi mayat ditemukan 2 hari setelah kejadian dari pembunuhan awal, yaitu Jumat malam. Itu ditemukan pada hari Minggu, jadi sudah ada lebam mayat. Kemudian pada saat evakuasi juga ya itu ada sedikit goresan. Kemudian korban pada saat dia pelaku pada saat menjatuhkan badan korban ke sungai itu terbentur oleh bebatuan sungai, karena posisi pada saat itu air sungai lagi surut. Pengungkapan kalau kita bilang ini paling cepat daripada kasus-kasus yang selama ini diungkap oleh Macan Bamega. Makanya terima kasih sekali saya ucapkan kepada tim dan rekan. Alhamdulillah berkat kerjasama tim, Bapak KBO, Bapak Kain Buser, Macan Bamega dan Kain Polsek, perkara pembunuhan ini kita bisa ungkap tidak sampai 24 jam. Artinya 11 jam saja perkara ini bisa langsung kami ungkap. Terima kasih. Itu nanti akan kami kaji untuk penggunaan pasal berlapis. Karena yang bersangkutan juga bisa dikenakan nanti undang-undang perlindungan anak. Kemarin sempat barang buktinya sempat dia buang, HP korban itu sempat dia buang, tapi sudah kita dapat. Mohon izin 1, 2, 3. Izin.
Gimana Mas kejadiannya bisa sampai terjadi pembunuhan ini? Saat itu saya sedang berbicara dengan korban. Itu perihal kandungan yang ada di badannya. Berapa bulan ya Mas? Saya kurang tahu karena dia tidak ada bilang berapa bulan. Saat itu saya bilang saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban apabila anak itu sudah lahir di tes DNA dan itu akan dan apabila anak itu memang anak saya akan menikahi dia dan menafkahi anak itu. Namun Apa kata korban? korban tidak mau. Korban tetap memaksa harus menikahi secepatnya. Berarti saat bertemu adu mukul Ya, di tempat kejadian. ya. Mas dicekik aja atau dipukul Mas? Saya sakit aja. Gimana sampai bisa sampai ke gorong-gorong itu ditarik atau gimana? Ya, saya tarik. Itu sudah meninggal berarti ya? Mas menyesal nggak Mas? Menyesal. Saya sangat menyesal. Ketemunya lewat mana? HP apa sama korban? Pertama kali janjian. Sama kenal. Di warung. Sama kenal. Di warung. Saya cukup ya.